Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa lagi dengan Bu Sri Hartati. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Materi pembelajaran kita adalah 1. Habitat tanaman dan cara melindungi diri. 2. Menggali informasi penting melalui kata tanya. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengetahui habitat tumbuhan dan cara melindungi diri. 2. Menemukan informasi penting dari teks sejarah. Nah, mari kita mulai belajarnya. Anak-anak, coba perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Gambar tumbuhan apakah ini? Ya, betul, bambu. Di manakah bambu tumbuh? Iya, betul, di darat. Habitat bambu di darat. Tahukah kalian bagaimana tumbuhan bambu menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Dengan cara itulah pohon bambu melindungi diri dari herbivora yang akan merusaknya. Bagaimanakah dengan tanaman ini? Tanaman apakah ini? Ya, betul, kangkung. Lalu tanaman ini, apakah namanya? Ya, betul, teratai. Di manakah kangkung dan teratai hidup? Ya, betul, di air. Kangkung dan teratai termasuk tanaman hidrofit. Apa itu tanaman hidrofit? Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, bagaimanakah dengan tumbuhan ini? Tumbuhan apakah ini? Ya, betul, pakis. Termasuk tumbuhan apakah pakis? Ya, betul, higrofit. Bagaimana dengan tumbuhan ini? Dan ini? Termasuk tumbuhan apakah lidah buaya dan kaktus? Ya, betul sekali. Lidah buaya dan kaktus adalah tumbuhan xerofit. Lalu, apa itu higrofit dan xerofit? Higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Sedangkan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, anak-anak, begitulah cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adaptasi tumbuhan bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, anak-anak, bukan hanya tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Indonesia pun sebagai negara yang besar juga harus bisa beradaptasi dengan negara-negara lainnya. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tentu saja semua ini tidak akan terjadi tanpa perjuangan para pahlawan bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Siapa sajakah mereka? Perhatikan bacaan berikut ini.
Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Ahmad Subarjo Joyo Disuryo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah anak-anak, setelah membaca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sekarang kalian carilah informasi penting dari teks sejarah tersebut. Buatlah kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kembangkan informasi yang kalian peroleh dalam bentuk peta pikiran. Kemudian serahkan kepada gurumu melalui classroom kalian ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ya, tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Para pejuang bersatu padu demi kemerdekaan negara Indonesia. Nah anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.